Baik, selamat pagi. Saya dengan Dr. Delva yang akan melakukan pemeriksaan saraf kranialis pada pagi hari ini dengan Ibu siapa? Ibu Felicia. Baik, Bu. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah saraf kranialis Ibu normal atau tidak. Sebelumnya, untuk melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan pencucian tangan dulu. Yang berikutnya, untuk pemeriksaan pertama, saya akan melakukan pemeriksaan nervus 1 atau yang disebut dengan nervus olfactorius. Di sini saya akan memastikan bahwa hidung Ibu untuk bagian kanan dan kiri memiliki penciuman yang baik atau tidak. Pertama saya akan meminta Ibu untuk menutup satu, ya. Di sini saya akan menggunakan benda untuk meminta Ibu untuk menciumnya ya, Bu. Nanti Ibu sebutkan ya, ini bau apa? Minyak. Oke, untuk yang di sebelahnya, Bu? Masih sama minyak. Oke. Baik, untuk pemeriksaan nervus olfactorius ini kedua penciuman Ibu sama-sama normal ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Untuk pemeriksaan yang berikutnya, saya akan melakukan pemeriksaan nervus oculomotorius, nervus trochlearis, dan juga nervus occlusens. Nah, di sini saya akan memeriksa bagian kelopak mata Ibu, pupil, dan juga gerakan bola mata Ibu. Nah, di sini saya akan meminta Ibu untuk membuka mata lebar-lebar. Nah, saya ini akan memperhatikan apakah ada ptosis, exophthalmus, enophthalmus, dan juga strabismus. Nah, yang berikutnya saya akan menggunakan senter untuk melihat bentuk tepi serta diameter pupil dan bandingkan untuk kanan dan kiri. Nah, yang berikutnya saya akan memeriksa refleks pupil langsung dan saya akan menyorotkan cahaya ke arah pupil untuk mengamati ada tidaknya miosis dan juga mengamati apakah pelebaran pupil segera terjadi ketika cahaya dialihkan atau tidak. Nah, yang berikutnya saya akan memeriksa refleks pupil atau tidak langsung. Nah, saya akan mengamati perubahan diameter pupil pada mata yang tidak disorot cahaya ketika mata yang satunya mendapatkan sorot cahaya secara langsung. Yang berikutnya saya akan memeriksa refleks akomodasi pupil. Di sini saya meminta Ibu untuk memperhatikan jari telunjuk saya. Di sini saya akan mendekatkannya dari jauh. Saya akan mendekatkannya. Ibu perhatikan ya, Bu. Oke, baik. Setelah itu saya akan memeriksa gerakan bola mata Ibu. Nah, di sini saya akan meminta Ibu untuk mengikuti jari saya seperti Ibu. Oke. Nah, saya akan meminta Ibu untuk melakukan tes tandem. Di sini saya meminta Ibu untuk jalan dengan tumit menyentuh jari ya, Bu. Jadi Ibu jalan dengan tangan di samping, dengan mata terbuka, jalan ke sana, Bu. Oke. Sampai ujung ya, Bu. Oke, sekarang berbalik, Bu. Saya minta Ibu melakukannya seperti tadi tetapi dengan mata tertutup. Oke, Bu, terima kasih. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan yang berikutnya yaitu tes Romberg. Di sini saya meminta Ibu untuk berdiri. Oke, dengan tumit dirapatkan, baik. Yang berikutnya saya minta Ibu melakukan tes Romberg yang dipertajam. Jadi Ibu berdiri seperti tadi tetapi tumitnya menyentuh jarinya seperti tadi dan juga menghilangkan kedua tangan dan juga menutup mata. Oke, terima kasih, Bu. Oke, baik, Bu, untuk hasil tes ini untuk tesnya normal ya, Bu. Yang berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap nervus glossopharyngeus atau nervus 9 dan juga nervus vagus atau nervus 10. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap saraf otak yang ke-9 dan ke-10, Vernet Rideu phenomenon. Nah, di sini saya akan meminta Ibu untuk membuka mulut dan memperhatikan untuk platum mole, uvula, dan juga arcus faring apakah simetris atau tidak. Nah, yang berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks faring atau refleks muntah. Jadi saya akan meminta Ibu untuk membuka mulut dan juga saya akan merangsang dinding faring atau pangkal lidah dengan tong spatel. Jadi untuk positifnya faring akan terangkat dan lidah akan ditarik. Yang berikutnya untuk disfonia, jadi saya akan meminta pasien untuk mengucapkan kata yang berasal dari otot faring seperti mama, coba mama, haha, dan juga gaga. Yang berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang berikutnya yaitu nervus accessorius atau nervus ke-11. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap saraf otak ke-11. Di sini untuk pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan sternocleidomastoideus. Di sini saya akan meminta
ibu untuk menoleh ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Setelah itu saya akan menahan rahang ibu dengan saya akan menilai kekuatannya. Silakan barisan bu. Oke, baik. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan yang berikutnya, yaitu pemeriksaan trapesius. Trapesius ini jadi saya akan meminta ibu untuk mengangkat tangan seperti ini. Di sini saya akan melihat kesimetrisan posisi bahu ibu ya bu. Terima kasih bu. Sudah. Untuk hasil pemeriksaannya ibu normal ya bu untuk bahu kiri dan kanan. Yang berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan nervus hypoglossus atau nervus ke-12. Nah, di sini saya akan memeriksa untuk lidah pasien. Saya minta ibu untuk membuka mulut dan lihat apakah ada atrofi lidah, fasikulasi atau deviasi lidah. Di sini saya akan meminta ibu untuk menjulurkan lidah, lihat apakah ada deviasi. Oke, baik. Dan saya akan meminta ibu untuk menekan daerah bukal kanan dan kiri dengan lidahnya dan nilai kekuatan lidah. Saya akan menilai kekuatan lidah ibu. Ibu bisa ya berusaha mendorong ya bu. Oke, berikutnya. Oke, baik. Di sini untuk bagian kanan dan kiri lidah ibu hasilnya sama ya bu. Jadi untuk pemeriksaan kali ini pada pemeriksaan nervus ini ibu dinyatakan semuanya normal. Terima kasih bu.